Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali membahas video yang sangat-sangat membagongkan kaum muslimin. Lagi-lagi ini video yang berkaitan dengan seorang Habib. Entah apa doktrin yang diajarkan oleh para Habib kepada orang-orang ini, sampai kemudian mereka bertawasul dengan menyebut nama Habib yang sudah meninggal, meminta fulus dengan cara berzikir yang aneh dan nyeleneh. Dan itu mereka lakukan di kuburan yang mungkin itu kuburan Habib yang disebut namanya tersebut. Coba kita simak videonya. Berfulus kertas merah yang halus-halus. Kertas merah yang halus-halus berkati Habib Ahmad bin Thalib Al-Atas ya Rabbana ya Qudus sahilana bil fulus. Kertas merah yang halus-halus berkati Habib Ahmad bin Thalib Al-Atas Al-Fatihah. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada dasarnya kita berdoa meminta apapun kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu boleh, kecuali meminta sesuatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu tidak boleh. Kalau meminta fulus boleh, meminta fulus kertas merah yang halus-halus, ya, itu boleh kaum muslimin. Tapi harus tahu bagaimana cara yang benar, waktu yang benar, tempat yang benar. Artinya harus pakai ilmu supaya ibadah itu benar, jelas, dan terarah. Itu kan di kuburan kaum muslimin. Kenapa berdoa di kuburan? Dan yang diminta fulus dan teriak-teriak seperti itu. Itu ajaran siapa kaum muslimin? Berdoa itu ada adabnya. Dan kenapa minta di kuburan? Itu pertanyaannya. Ke kuburan itu tujuan utamanya adalah untuk berziarah, supaya kita ingat mati, bukan malah minta fulus. Disuruh ingat mati, malah minta fulus. La ilaha illallah. Apalagi dengan menyebut-nyebut nama Habib yang sudah meninggal. Ini tawasul yang tidak disyariatkan. Para sahabat Nabi ketika Nabi Muhammad SAW sudah meninggal, mereka tidak datang ke kuburan Nabi, kemudian menyebut-nyebut nama Nabi untuk meminta sesuatu. Ketika para sahabat dahulu ditimpa kemarau panjang, mereka tidak datang ke kuburan Nabi, kemudian meminta-minta dengan menyebut-nyebut nama Nabi supaya Allah Subhanahu wa ta'ala segera turunkan hujan. Tidak. Akan tetapi para sahabat pada saat itu bertawasul kepada paman beliau yang masih hidup, yaitu Abbas radhiyallahu an. Ya, padahal jelas kuburan Nabi itu bisa mereka datangi kapan saja. Akan tetapi para sahabat tidak melakukan yang seperti itu, menunjukkan bahwa meminta atau bertawasul kepada orang yang sudah meninggal itu tidak disyariatkan, meskipun kepada Nabi Muhammad SAW. Apalagi Habib, tentu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Nabi. Jangankan Nabi, dibandingkan para sahabat saja tidak ada apa-apanya. Lalu kenapa menyebut-nyebut nama Habib? Kenapa tidak menyebut nama-nama Allah, Asmaul Husna, yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala? Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Itu yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berdoa dengan asmaul husna, tawasul dengan asmaul husna, itu ada caranya kaum muslimin, yang sesuai dengan sunnah. Jangan membuat cara sendiri. Ini minta fulus tapi yang disebut ya Kudus. Ini bukan tidak boleh, tapi tidak sesuai dengan dalil-dalil yang ada, tidak sesuai dengan praktek Nabi Muhammad SAW. Lihat doa-doa yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an, doa-doa Rasulullah SAW di dalam hadis.
sesuai antara Asmaul Husna dengan hajat yang diminta. Semisal di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam surat Al-Baqarah, doa itu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kemudian ada lagi doa Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Kemudian Rabbana innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi kalau minta rezeki termasuk fulus itu kan rezeki. Kita minta dengan menyebut nama Ya Razzaq, Ya Ghani. Jadi sesuai. Ini minta rezeki tapi yang disebut Ya Kudus. Jangan hanya cocok logi antara fulus dan kudus sama-sama akhiran us. Ini tidak nyambung kaum muslimin. Semisal kita ini minta ampunan, maka yang kita sebut nama Allah Ya Tawab, Ya Ghafur. Jangan minta ampunan tapi yang kita sebut Ya Ghani, Ya Razzaq. Maka ini tidak nyambung. Dan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus mencari waktu-waktu dan tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sukai. Ya, di masjid, di rumah, kemudian di waktu-waktu yang mustajab. Makanya pelajari di mana tempat dan waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sukai supaya doa kita ini cepat terkabul. Kemudian pelajari juga adab-adabnya kaum muslimin. Jangan berdoa berteriak-teriak seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam surat Al-A'raf ayat 55. Ud'u rabbakum tadarru'aw wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan dengan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi berdoa itu dengan suara yang lemah lembut, dengan khusyuk, bukan dengan teriak-teriak seperti itu. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menjelaskan ayat tersebut, beliau membawakan sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Disebutkan dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari yang menceritakan bahwa suara orang-orang pada saat itu terdengar keras ketika berdoa. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, irba'u ala anfusikum, tenangkanlah diri kalian, karena sesungguhnya kalian itu bukan menyeru kepada Tuhan yang tuli dan juga bukan Tuhan yang gaib. Sesungguhnya Tuhan yang kalian seru itu maha mendengar lagi maha dekat. Seperti itu kaum muslimin. Dan terakhir, tidak kalah penting kaum muslimin adalah mencari tahu apa syarat-syarat supaya doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak mengetahui syarat dikabulkannya doa, maka meskipun lelah kita berdoa, doa kita tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang kita tidak memenuhi syarat terkabulnya doa. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiat-kiat apa saja agar doa kita mudah diijabah? Tentu saja ikhlas, ada 5 poin. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak tergesa-gesa. Ini sudah sering saya sebutkan dalam mengucapkan dan menunggu dan menikmati proses daripada ijabah doa itu. Kita kalau lapar, ya Allah hilangi lapar saya. Laparnya nggak langsung hilang. Ada prosesnya, dapat makanan. Makanannya pun kalau sudah dipegang di tangan belum hilang. Harus dikunyah dulu, setelah dikunyah masuk ke perut, diproses dengan usus, baru laparnya hilang. Capek, Allah buat kita ngantuk, tidur dulu berapa jam, baru hilang capeknya, dan seterusnya. Minum obat dari dokter, dosisnya 3 hari, ya tunggu 3 hari, tunggu proses, jangan tergesa-gesa. Ini termasuk ijabah doa. Dan sementara proses itu berjalan, maka terus terjadi pembersihan dosa dan peninggian derajat. Yang itu, jadi ikhlas, tidak tergesa-gesa. Yang ketiga itu menjauhkan dirinya dari makanan, minuman, pakaian yang haram. Yang keempat juga menjauhi doa-doa yang haram, ya, tempat-tempat yang haram. Minta kepada pohon lah, keramat, kuburan lah, terus minta sesuatu yang haram, minta dikasih rezeki untuk berzina, itu nggak mungkin. Dan yang terakhir adalah memaksimalkan tempat dan waktu yang mustajab, antara azan dan iqamah, sepertiga malam, gitu kan.
minta kepada orang tua yang masih hidup untuk didoakan, yang masih hidup didoakan. Ini semua insya Allah termasuk hal-hal yang mendasar yang bisa mendatangkan atau diijabahnya doa seseorang.